Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Sound Doctrine dan saya senang bersama-sama dengan Anda untuk membagikan terus kebenaran-kebenaran Sound Doctrine. Ini adalah hari baik kita bertemu, yaitu hari kedua di tahun yang baru, tepatnya 2 Januari 2021, hari Sabtu, dan saat ini dari Sydney jam 9 malam tepat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin membahas tentang tema yang berjudul berdusta. Apakah dibenarkan? Apakah boleh berdusta untuk sebuah kebenaran? Malam ini kita akan melihat beberapa konteks Alkitab, sehingga kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas bagaimana kita memahami dan bagaimana kita menjadi baik, menjadi fasih di dalam mempraktekkan sound doctrine dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk membantu, kita perlu melihat dalam firman Tuhan berikut ini. Saya akan menunjukkan kepada saudara konteks ayat yang tepat di dalam Alkitab untuk memahami konsep atau tema yang malam hari ini akan kita bahas. Berdusta, apakah bisa dibenarkan? Nah, Kejadian 11 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-32, saya akan menyampaikan ayat ini atau kita akan melihat ayat ini, membaca bersama-sama untuk menemukan beberapa prinsip-prinsip yang jelas mengenai apa yang akan kita bicarakan. Kejadian pasal 11 ayat yang ke-27 berkata, inilah keturunan Tera. Tera memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Haran memperanakan Lot. Nah, saudara, saya telah menulis sebuah artikel di dalam Bible Independent Church Group. Anda bisa baca di sana mengenai Abraham dalam kaitannya silsilah dan keturunan yang perlu cari atau dilihat sehubungan dengan penulisan Musa. Ya, bisa dilihat bagaimana saya sudah membukakan beberapa fakta. Jadi di sini dikatakan Abraham, Nahor, dan Haran. Jadi dalam penjelasan sound doctrine yang sudah saya tulis, bahwa saya membuktikan bahwa Abraham ini ditulis pertama, bukan menyatakan bahwa Abraham adalah anak pertama. Tapi sebenarnya penulisan Abraham ditaruh di depan, misalnya kita baca di sini, inilah keturunan Tera. Tera memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Jadi Abram ini ditulis dalam urutan pertama bahwa konteks Abraham ini adalah berhubungan dengan messianic ancestor. Jadi berhubungan dengan nenek moyang dari Mesias atau messianic line. Nah, Abraham sebenarnya bukan anak pertama. Abraham ini anak yang kedua kalau kita lihat ya. Nahor adalah anak yang pertama, lalu Abraham anak kedua, dan anak yang ketiga adalah Haran. Nah, Haran ini memperanakkan Lot. Kita melihat dua nama ini begitu populer, Abraham atau Abram ini dan Lot. Begitu ya, katakanlah kita menyebutnya Abraham ya, karena
nama ini kemudian hari lebih terkenal sebagai Abraham. Jadi Abram dan Lot ini adalah dua nama yang nanti dalam perjalanan Alkitab, sejarah orang Israel, nama-nama ini akan muncul begitu jelas, begitu ya. Nah, Abraham adalah tokoh sentral, makanya ditaruh di awal. Ini cara penulisan Musa seperti ini, yaitu mengikuti pola messianic ancestor. Kemudian, saudara, dikatakan di sini, ketika Tera ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Jadi Haran tidak banyak ditulis karena Haran meninggal kemungkinan masih usia yang muda. Begitu ya. Nah, kemudian saudara, Abraham dan Nahor, kedua-duanya lihat, penyebutan kembali disinggung di sini, Abraham disebutkan lebih dulu. Abraham dan Nahor kedua-duanya kawin. Ya. Nama istri Abraham ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka, dan Yiska. Nah, saudara, sampai di sini saya ingin tunjukkan kebenaran Alkitab, saudara. Yang perlu kita tahu, dikatakan di sini bahwa Abram menikah dengan Sarai. Ya. Tetapi ada penjelasan lain dari rabbinik literatur, ya. Kita tidak akan melihat itu rabbinik literatur, tapi saya hanya memberikan referensi bahwa Sarai ini menurut rabbinik literatur atau pengajaran-pengajaran di kalangan orang Yahudi, Sarai ini sebenarnya nama lain daripada Yiska, begitu ya. Coba lihat di sini. Supaya nanti engkau mendapatkan gambaran utama siapa itu orang yang disebut dengan Sarai, atau siapa itu istri Abraham atau Sarah ini. Jadi di sini sekali lagi saya bilang Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abraham ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka. Jadi Milka ini adalah anak Haran. Jadi Haran mempunyai anak perempuan itu namanya Milka dan namanya Yiska. Menurut literatur orang Yahudi atau rabbinik literatur, dikatakan bahwa Yiska ini adalah nama lain daripada Sarai. Berarti dalam pengajaran-pengajaran orang Yahudi atau literatur rabi-rabi, Sarai ini adalah cucu daripada Tera. Betul ya? Kalau seandainya benar, dia adalah anak daripada Haran. Berarti Sarah bersaudara dengan Lot, dan Sarah juga bersaudara dengan Milka. Begitu ya. Nah, tapi saudara, Alkitab katakan pengakuan Abraham justru berbeda. Coba kita lihat di sini terkait dengan pengakuan Abraham ya. Misalnya di dalam Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Kita lihat ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir. Jadi Abram pernah mengungsi ke Mesir ketika terjadi kelaparan yang hebat pada waktu itu. Nah, Abram tinggal sebagai orang asing, Alkitab katakan. Kemudian ayat 11, pada waktu ia masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Nah, Sarah ini, dari keterangan Abram, kita tahu bahwa Sarah ini adalah perempuan yang sangat cantik. Nama Sarah itu artinya princess, artinya seorang putri. Berarti memang betul dikenakan kepada Sarah. Nah, di sini kita lihat, di sini ayat 12, apabila orang Mesir
melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Ayat 13 berkata, Abraham memberikan sebuah ide kepada istrinya, Sarah. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Nah, saudara, di sini jelas di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ke-13, Abraham berkata kepada Sarah, mengajarkan kepada Sarah satu trik. Apabila kita masuk di negara asing, kamu jangan mengaku sebagai istriku, tetapi kamu harus mengaku sebagai adikku. Kalau kita lihat di sini, kemudian memang orang Mesir mengakui bahwa perempuan itu sangat cantik. Sarah itu sangat cantik. Bahkan pejabat-pejabat Firaun ketika mereka melihat Sarah, mereka memuji-muji Sarah di hadapan Firaun. Nah, kemudian ceritanya Firaun ingin mengambil Sarah menjadi istrinya. Begitu ya. Lalu kemudian akhirnya Tuhan menimpakan tulah kepada Firaun dan seisi istananya. Nah, di sini bahwa Firaun baru sadar bahwa ternyata Sarah itu adalah istri daripada Abraham. Begitu ya. Nah, di sini dalam konteks Kejadian pasal yang ke-12 ini, Abraham mengatakan kepada Sarah, katakanlah bahwa engkau adalah adikku. Nah, konteks yang lebih jelas lagi kita akan lihat dalam Kejadian 20. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, menetap di antara Kades dan Syur, tinggal di Gerar sebagai orang asing. Lihat, kembali lagi Abraham mengatakan kepada Sarah istrinya, ya, bahwa Sarah harus mengatakan kepada orang lain bahwa Sarah itu adalah adik Abraham, bukan istri Abraham. Makanya waktu masuk, setiap kali masuk ke tanah asing, ke negeri yang lain, Abraham selalu menyuruh Sarah itu untuk berkata bahwa Sarah itu bukan istri Abraham, tapi adalah adik Abraham. Kita lihat di sini, Abraham bilang kepada kepada raja di situ bahwa saya ini bersama dengan adik saya. Jadi Abraham berfungsi sebagai protektor, berfungsi sebagai pelindung. Nah, kebiasaan zaman dulu, maka orang-orang atau saudara-saudaranya itu akan diberikan hadiah yang banyak oleh penguasa setempat karena dia dianggap sebagai pelindung daripada wanita tersebut atau adiknya, gitu ya. Lalu Abimelek ini dia tertarik kepada Sarah, tapi di dalam mimpi Tuhan menegur Raja Abimelek ini. Nah, kalau kita lihat di sini, Abimelek akhirnya datang kepada Abraham dan berkata, mengapa engkau melakukan itu kepada saya? Ayat yang ke-10. Lalu Abraham mengaku. Ayat yang ke-12 di sini, saya memberikan tanda merah. Dia bilang, lagi pula, ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Dalam dua kesempatan, Abraham mengaku bahwa Sarah bukan istrinya dan memberitahu kepada Sarah, kalau kita masuk ke tempat lain, kamu harus berkata, karena Abraham lihat bahwa mereka adalah raja yang kuat, mereka adalah raja yang punya pengaruh, pasukannya besar. Abraham tidak mempunyai kekuatan untuk melawan mereka. Abraham takut dibunuh, maka dia menyuruh kepada Sarah untuk mengaku bahwa Sarah itu adalah saudara atau adik daripada Abraham. Nah, di sini kita lihat
masalah sebenarnya yang akan kita bahas. Tadi saya sudah menyinggung bahwa kepercayaan dari orang Yahudi dalam literatur rabi-rabi dikatakan bahwa Sarah itu adalah cucu daripada Tera, anak dari Haran. Nah, saya tentu lebih percaya konsep yang dijelaskan oleh Alkitab. Sekarang ini kita sudah jelas ya, berarti ya. Sekarang kita bisa mendudukkan posisi hubungan antara Abram dan Sarah itu. Bahwa sebenarnya menurut pengakuan Abram dalam 2 kesempatan, Sarah adalah adiknya. Apakah Abram berdusta? Nah, silakan engkau jawab di sini. Kalau ada alasan-alasan lain, engkau bisa tuliskan di dalam komentar-komentarmu. Saya sudah menjelaskan tadi bahwa Abram mengaku Sarah itu adalah anak dari ayahnya. Tapi Abram tidak menyebutkan bahwa Sarah itu adalah anak daripada ayah ibunya. Dan memang betul, kalau anak ayah dan ibunya kita sudah tidak mengenal pernikahan yang terlalu dekat seperti itu. Tapi pernikahan ini sih masih bisa disebut incest. Masih bisa disebut pernikahan saudara. Abram dan Sarah itu adalah saudara, boleh dikatakan satu ayah, ya kan? Bukan boleh dikatakan, memang saudara satu ayah. Tetapi ibu mereka berbeda. Begitu. Jadi satu ayah, dua ibu. Jadi kalau kita boleh katakan seperti itu ya namanya half sister begitu. Jadi Abram dengan Sarah itu half sister. Saudari atau adik tirinya ya, boleh dikatakan seperti itu. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau menyapa dulu teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Saya mau lihat dulu siapa-siapa teman-teman yang sudah tersambung di Facebook Live. Ada dari Jayapura, Pak Ulpa Wanto Tandibulo. Selamat tahun baru Pak Ulpa 2021. Terima kasih sudah bergabung bersama dari Jayapura. Salam untuk keluarga di rumah. Lalu ada Pak Prem di Bali. Terima kasih Pak Prem yang sudah hadir. Sekali lagi saya ucapkan selamat merayakan atau memasuki tahun baru 2021, tahun yang penuh berkat. Dari Bali sampaikan salam untuk keluarga Pak Prem di sana. Kemudian ada Ibu Christine dari Batam. Terima kasih Ibu Christine yang sudah hadir bersama-sama. Salam juga untuk keluarga selamat tahun baru di Batam untuk semua anak-anak dan cucu. Ada Ibu Olvani Tering dari Jakarta. Terima kasih sudah hadir. Selamat tahun baru 2021. Tahun ini Tuhan akan membuka jalan yang lebih luas lagi dan Tuhan akan mendengar semua doa. Salam buat keluarga, anak-anak Ibu Opan di Jakarta. Kemudian dari Balikpapan, Ibu Oike. Terima kasih sudah hadir bersama. Selamat merayakan memasuki tahun baru 2021. Tuhan menolong Ibu dan anak-anak di Balikpapan. Kemudian ada Ibu Rina Siahaan dari Batam juga bersama dengan suami tercinta. Selamat tahun baru 2021. Tuhan menolong dalam perencanaan-perencanaan ke depan. Tuhan akan memberkati selanjutnya. Kemudian ada juga teman-teman yang lain. Ada siapa teman-teman lain yang saya akan lihat lagi di sini. Ada Ibu Stefani, Andriati Mautovani, ada Ibu Linda Simanjuntak, lalu Ibu siapa lagi? Sebentar, ada Pak Abram Yeskil, Adityan-dun, kemudian ada Pak Meki Worang, kemudian ada Pak Andi Purwanto. Baik, teman-teman yang sudah hadir, terima kasih banyak. Kita akan melanjutkan
melanjutkan pembahasan ini. Jadi tadi saya sudah menunjukkan konsep dari Alkitab. Mengapa Abraham mengaku bahwa Sarah itu bukan istrinya, tapi Sarah adalah adiknya? Apakah Abraham berdusta? Bagaimana menurut saudara? Apakah engkau mempunyai pendapat-pendapat tertentu? Silakan, saya ingin dengarkan pendapatmu. Engkau bisa tuliskan di kolom komentar Facebook terkait dengan pernyataan Abraham bahwa Sarah itu adalah adiknya. Lihat, jadi dia setiap kali memasuki negara lain, maksud saya memasuki satu tempat yang ada penguasa yang kuat, dia selalu bilang, biarlah engkau mengaku sebagai adikku. Nah, ini juga repot, saudara. Punya istri yang cantik, ini di kemudian hari menjadi duri dalam daging Abraham. Begitu ya. Kalau di tempat-tempat yang mungkin aman, Abraham membanggakan istrinya. Wah, istri saya cantik sekali dan sebagainya. Tapi ketika berhadapan dengan situasi yang menantang, katakanlah di sini bahwa ada penguasa-penguasa yang Abraham lihat mereka lebih kuat dari dia, maka Abraham bilang kepada istrinya, sebuah trik yang Abraham ajarkan kepada istrinya. Kamu kan memang benar-benar adik saya, tapi kita kan bersaudara cuma lain mama, begitu. Papa kita sama, begitu. Jadi setiap kali masuk ke tempat lain yang kamu rasa membahayakan kehidupan saya, nah lihat di sini, maka kamu harus mengaku kamu adalah adikku. Mengapa, saudara? Karena dengan mengaku sebagai adik, maka Abraham ini mendapatkan banyak keistimewaan. Pertama, Abraham akan terlindung karena dia dianggap sebagai protektor, sebagai pelindung daripada adiknya sendiri. Kedua, karena mereka menyukai atau tertarik dengan kecantikan daripada Sarah, maka mereka akan memberikan hadiah-hadiah yang banyak kepada Abraham, sehingga Abraham ini akan bertambah, begitu ya, kekayaannya, begitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat, jadi apa yang sedang dibicarakan oleh Abraham di sini boleh dikatakan sebuah trik. Begitu, sebuah cara untuk berusaha memberitahu tentang sesuatu tapi menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya. Bagaimana, saudara? Menurut saudara di sini, apakah Abraham berdusta atau bagaimana? Jadi dalam kesempatan ini kita sepakat mengatakan bahwa memang Abraham adalah kakak daripada Sarah dalam keturunan mereka, begitu ya. Cuma mereka adalah keturunan yang berbeda ibu, begitu. Jadi dalam hubungan keturunan berbeda ibu. Papanya sama, tapi ibunya berbeda. Jadi masih termasuk adik tiri. Nah, kita lihat di sini, Alkitab mengatakan di sini dalam Kejadian 12 ayat 10 bahwa Abraham menyuruh kepada Sarah untuk mengaku bukan istrinya, tetapi mengaku sebagai siapa? Sebagai adik daripada Abraham. Saya mau tunjukkan di sini, saudara, bahwa firman Tuhan yang kita baca, yang kita lihat atau kita selidiki, Alkitab yang kita miliki, tidak pernah menutup-nutupi fakta yang sebenarnya. Jadi firman Tuhan menulis
apa adanya, menulis tentang siapa sebenarnya Abraham itu. Walaupun Abraham ini adalah seorang tokoh yang Tuhan pakai, yang Tuhan panggil untuk membangun satu bangsa dan menurunkan kelak Mesias, memberikan jalan keselamatan kepada manusia. Tetapi Abraham adalah manusia yang punya kelemahan-kelemahan dan manusia yang punya ketakutan demi ketakutan. Nah, saya juga melihat bahwa pengaruh dari agama yang lama itu masih menyelimuti kehidupan Abraham. Mengapa? Karena dalam kasus ketika Abraham menyingkir ke Mesir, lalu menyingkir ke Gerar, Abraham tidak mengakui atau membuka dengan jelas status hubungannya dengan istrinya Sarah. Begitu. Jadi apa saudara? Apakah Abraham berdusta? Sebenarnya Abraham tidak berdusta. Karena apa yang Abraham katakan itu betul. Bahwa ketika dia bilang kepada istrinya, kamu adalah adikku, itu betul. Memang di dalam hubungan keluarga, Sarah dan Abraham itu adalah kakak beradik. Satu ayah tetapi berbeda ibu. Cuma saudara, apa yang dilakukan Abraham ini, saya mau tunjukkan di sini. Jadi ada dua konsep mengenai dosa. Jadi ada yang namanya sin of commission. Sin of commission itu dosa yang dihasilkan dari tindakan aktif orang berdosa. Memang tindakan-tindakan dosa di situ. Jadi sin of commission itu contoh orang melanggar firman Tuhan, dia memang menyampaikan sebuah dusta. Dan berdusta secara aktif, berbohong secara aktif, tidak peduli bohong itu adalah bohong yang baik atau bohong yang jahat. Karena ada orang bilang ada bohong putih dan ada bohong hitam. Bohong putih adalah berbohong untuk kebaikan. Nah, ini namanya sin of commission. Dalam kasus Abraham, saya tidak melihat sin of commission. Jadi sin of commission tahu ya, sekali lagi saya ulangi konsep ini. Sin of commission ini adalah dosa yang terjadi sebagai tindakan aktif dari kegiatan dosa. Orang bersinah, itu namanya sin of commission. Orang berbohong, itu namanya sin of commission. Lalu yang kedua ada namanya sin of omission. Sin of omission ini berdosa oleh karena seharusnya engkau melakukan sebuah tindakan yang benar, tetapi engkau tidak melakukan tindakan yang benar. Maka itu disebut dengan dosa. Nah, saya menggolongkan dosa Abraham itu adalah sin of omission. Apa itu sin of omission? Tadi saya bilang, Abraham sebenarnya harus memberitahu fakta yang sebenarnya bahwa Sarah itu adalah istrinya. Karena dalam kasus ini, hubungan pernikahan Abraham dipertaruhkan. Tapi ternyata dia menyembunyikan sebagian kebenaran untuk menutupi bagian-bagian kelemahannya. Jadi dia memang tidak berbohong. Sampai sini jelas ya. Kita akan lanjutkan. Saya mau baca dulu, ada komentar. Sebetulnya dari Pak Prem ini, sebetulnya Abraham tidak berdusta dari silsilah.
Sarah juga termasuk dalam susunan keluarga sebagai adik. Itu adalah trik untuk bisa selamat. Dan raja pun tidak bertanya apakah Sarah itu istrinya. Itu pendapat saya. Nah, terima kasih untuk pendapat dari Pak Prem. Silakan, kalau engkau ada pendapat, engkau bisa tuliskan ya. Jadi sekali lagi, saya mau tunjukkan di sini. Dalam kebudayaan zaman dulu, memang tidak boleh atau diharamkan seorang mengambil pasangan orang lain. Dari zaman dulu itu sebenarnya cara mereka menghormati keluarga itu sangat kuat. Kalau kita lihat di zaman Abraham itu, dosa-dosa yang sangat dikutuk itu adalah dosa yang seperti saya katakan barusan, dosa persinahan. Ya mungkin pada waktu itu ya, manusia belum begitu banyak, belum begitu terpapar dengan budaya atau teknologi. Begitu. Dan manusia menghormati kebiasaan-kebiasaan yang diturunkan oleh pendahulunya sebagai satu gaya hidup yang mereka anggap gaya hidup yang suci. Jadi mereka itu tidak ada tuh istilah misalnya kayak Firaun ketika dia menerima kunjungan daripada orang lain, maka tidak boleh katanya mereka mengambil pasangan apabila visitor tersebut atau tamu tersebut sudah menikah dengan orang atau pasangannya begitu. Misalnya ada wanita dan pria. Tadi sebenarnya disinggung Pak Prem di sini, tapi saya mau katakan di sini sebenarnya ketakutan Abraham yang menjadikan dia untuk jatuh kepada sin of omission ini. Begitu. Lihat di sini. Ketakutan dari Abraham menjadikan dia berdosa dalam dosa yang sebenarnya tidak aktif. Tadi saya bilang. Ada dua kan, sin of commission. Sin of commission itu betul-betul engkau jatuh di dalam dosa yang aktif. Engkau melakukan dosa aktif tersebut dan memang engkau terlibat dalam perbuatan dosa tersebut. Tapi sin of omission ini adalah berdosa karena engkau tahu sebenarnya bisa melakukan hal yang baik, tapi engkau tidak melakukannya. Mengapa Abraham jatuh dalam dosa itu? Pertama, Abraham ini dia memikirkan dirinya sendiri. Kalau kita lihat di dalam Alkitab tadi, contoh saya balik lagi di dalam Kejadian 12 tadi, ayat 13 ini sudah ada kuncinya di sini kita lihat. Bahwa dikatakan Abraham bilang, kamu harus mengaku sebagai adikku supaya aku diperlakukan dengan baik. Lihat. 1. Jadi Abraham mencoba mengambil keuntungan di sini untuk mempertahankan hidupnya. Untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu di dalam hidupnya. Maka Abraham mencoba atau mengatakan kepada istrinya, tutupi kebenaran yang sesungguhnya. Sampaikan saja kebenaran, tapi kita tidak boleh membuka kebenaran itu. Nah, saya mau tunjukkan ayatnya. Lalu kita bandingkan. Amsal 12, ayat 22 sampai 23. Ayat ini boleh kita pegang baik-baik. Amsal 12, 22-23 dikatakan begini. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Lihat, Tuhan tidak mau kita berdusta. Dusta itu adalah kekejian bagi Tuhan.
Tetapi ayat 23 di sini berkata, orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Maksudnya apa, saudara? Yang pertama, sekali lagi, dari Amsal 12 ini, ayat 22 dan 23. Yang pertama ayat 22, Amsal 12 ayat 22, bahwa dusta itu adalah kekejian bagi Tuhan. Sampai sini sudah jelas ya. Saya tidak akan membahas lagi bagian ini. Kita sudah baca ayatnya dan ayat ini jelas bagi kita. Nah, ayat 23 dikatakan orang bijak menyembunyikan pengetahuan. Maksudnya apa? Tidak semua hal memang harus kita ungkapkan kepada publik. Sampai sini setuju nggak? Tidak semua pengetahuan harus dibuka. Ya betul. Tentu saja saya sebagai guru, saya tidak akan memberikan semuanya begitu ya. Kalau saya memberikan semuanya, nanti orang jadi malas begitu. Saya hanya memberikan garis-garis besar supaya orang belajar begitu. Bukan maksudnya saya takut pengetahuan saya tersaingi. Tidak. Tapi saya memberikan prinsip-prinsip. Sebagai guru saya mengajarkan prinsip. Nah, bagian-bagian yang lain akan saya simpan sendiri untuk di kemudian hari terus-menerus saya ulangi. Begitu. Artinya supaya orang belajar itu mereka terangsang untuk mencari. Sama seperti kita memberikan pelajaran lalu ada homework di situ. Ada pekerjaan rumah di situ. Ada tugas-tugas yang kita berikan. Jadi saya mau beritahu saudara, ada hal-hal yang khusus yang tidak boleh kita buka kepada publik. Sampai sini bisa jelas ya, penjelasan dari Amsal 12 ayat 22 sampai 23. Saya baca dulu keterangan dari teman-teman yang ada di Facebook. Terima kasih Ibu Christine. Pendeta Wanda Dumai sangat memberkati. Blessings Maranatha. Terima kasih. Maranatha blessings untuk Ibu. Dari Ibu Oike Abram. Abram berdusta karena ada sesuatu. Ada udang di balik batu. Ada keuntungan yang diharapkan oleh Abram dengan mengatakan Sarah sebagai adik perempuannya. Betul, memang dalam kaitan ini Abram mencoba mengambil keuntungan bagi dirinya. Nah, kalau ayat Amsal 12 ayat 23 ini kita kenakan kepada Abram, saya sebenarnya tidak setuju. Mengapa? Karena seharusnya untuk interest semua orang, Abram harus membuka hubungan sebenarnya dia dengan Sarah, bahwa mereka itu adalah pasangan nikah, bahwa mereka itu sudah legal menikah, bahwa Abraham itu adalah suami yang melindungi istrinya. Sampai sini setuju ya? Abraham sebenarnya tidak berdusta. Saya mau beritahu kepada Ibu Oike Abram. Tapi Abram menutupi kebenaran yang sesungguhnya. Mengapa? Nanti kita lihat di sini. Lihat. Kita lihat di sini. Dalam kasus ketika Abraham bertemu dengan Abimelek, Kejadian 20 ayat 1 sampai 18. Jadi Abimelek ini adalah Raja Gerar. Kembali lagi Abram mengucapkan trik yang sama. Menutupi kebenaran yang sesungguhnya. Karena apa? Karena ketidakpercayaan dia terhadap janji Tuhan. Dia mau cari selamat sendiri. Begitu. Mengapa? Karena ini sudah pertama kali dia lakukan. Sudah sukses dia lakukan. Dia lakukan lagi berikutnya. Begitu. Coba lihat di sini. Ya, dikatakan, maka lihat Kejadian 20 ayat 2. Saudara lihat di sini. Oleh karena Abram telah mengatakan tentang Sarah istrinya,
dia saudaraku, atau dia adikku, dia adik perempuanku. Jadi waktu itu raja senang sekali. Oh, ternyata ini adikmu, cantik sekali ya adikmu ini. Maka dia dianugerahkan banyak kekayaan. Dia diberikan tempat yang terhormat. Dia dilindungi oleh raja. Dia mendapatkan kehormatan oleh karena dia dianggap protektor daripada adiknya ini. Kan pasti dia sudah bilang gini, oh iya orang tua kami sudah meninggal, begitu kan? Pasti kan diceritakan gitu. Gimana? Di mana papanya? Papa saya sudah meninggal deh. Mamanya gimana? Mama saya sudah meninggal. Oh, kamu berarti yang mengurus adik perempuanmu. Iya, begitu. Maka dikatakan Abimelek, Raja Gerar, mengambil Sarah. Saudara lihat di sini, Raja Abimelek ini menjadikan Sarah sebagai apa? Selir. Sebagai istri keduanya, sebagai gundiknya, ya kan? Bahasa yang lebih jelas itu gundik atau selir. Nah, ini suami macam apa ini Abraham ini? Posisi Abraham terlindungi, keselamatan Abraham tidak terkompromikan. Abraham juga mendapatkan status baru di hadapan raja, tetapi coba lihat bagaimana dengan istrinya. Makanya tadi saya bilang seharusnya kebenaran yang Abraham buka itu adalah Sarah itu adalah istrinya. Jadi saudara, dalam kasus tertentu memang kita tidak boleh membuka semua fakta-fakta pengetahuan, informasi kepada publik. Contoh, banyak kali Yesus menyembunyikan informasi-informasi yang penting kepada publik. Pertama, karena Yesus tahu publik itu tidak memerlukan informasi itu, dan Yesus tahu, yang kedua maksudnya, Yesus menyembunyikan informasi karena Yesus merasa mereka tidak berhak mengetahui informasi tersebut. Coba lihat dalam perjanjian baru, banyak kali Yesus mengajar hanya murid-muridnya. Tidak mengajar public lecture, tidak mengajar di terbuka. Misalnya dia seringkali mengajarkan perumpamaan-perumpamaan hanya kepada siapa? Muridnya. Mengapa tidak kepada publik? Karena Yesus pikir bahwa publik tidak membutuhkan informasi tersebut. Yang kedua, bahwa mereka tidak entitled. Mereka tidak tidak diberikan hak yang sama untuk menerima informasi. Ini sama seperti kita. Kita memberikan informasi kepada orang lain. Tidak semua informasi itu perlu kita buka. Hati-hati saudara ya. Di dalam dunia sekarang yang serba terbuka. Sama juga saya ketika menggunakan media sosial atau social media. Seringkali ada informasi-informasi yang saya harus kunci. Misalnya foto-foto yang kita buat tidak untuk konsumsi publik. Mungkin hanya untuk teman-teman. Jadi tidak dibuka untuk publik. Ada foto-foto yang saya tutup hanya untuk dijadikan album untuk kita lihat. Jadi saya tidak semua foto yang saya buat foto keluarga itu saya posting 100 foto dibuka ke publik supaya publik lihat. Hati-hati saudara, mengapa? Informasi-informasimu bisa dicuri orang lain. Itu maksud saya gitu. Tidak semua mengenai tanggal lahir harus engkau buka begitu kepada publik begitu. Tidak bisa begitu. Sebab misalnya di Australia itu kalau kita membuka tanggal lahir itu ada berkaitan dengan apa itu informasi-informasi pribadi, alamat kita begitu. Ya. Tidak dibuka. Kalau di Australia kita tidak
boleh bertanya tentang status keluarga, apakah kamu sudah menikah atau belum. Begitu, kita tidak menanyakan seperti itu. Sudah umurmu berapa? Kita tidak menanyakan itu. Hal-hal yang terlalu pribadi. Dan menurut saya tidak entitled atau saya tidak mempunyai hak untuk mengetahui informasi itu dari orang lain. Kalau orang Indonesia kan kita tanya kan, ulang tahunnya keberapa begitu. Begitu, kamu sudah menikah atau belum? Kenapa tidak menikah? Nah, ini contoh saja. Tidak semua informasi perlu kita buka kepada publik. Tetapi saudara, menutupi informasi kepada publik yang berkaitan dengan informasi-informasi penting, ini dikategorikan adalah dosa. Mengapa saya bilang dosa? Karena ketika Abraham menyembunyikan informasi penting tentang status pernikahannya, akibatnya Sarah istrinya menjadi korban. Betul? Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwa Abraham memang tidak berdusta, tidak berbohong. Makanya yang disebut dengan bohong putih dan bohong hitam itu tidak ada. Berdusta apakah dibenarkan? Tidak dibenarkan dalam kasus apapun. Tapi menyembunyikan kebenaran yang seharusnya harus diketahui oleh publik itu juga adalah sebuah dosa. Sampai di sini bisa jelas apa yang saya jelaskan? Jadi engkau tidak boleh menyembunyikan informasi yang publik itu entitled to know. Begitu ya. Publik itu harus tahu. Tidak boleh menutupi informasi seperti itu. Menyampaikan sebagian kebenaran, sebagian lagi ditutup untuk apa? Untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Mengapa Abraham menutup informasi itu? Karena Abraham takut nyawanya terancam. Sekarang pertanyaannya, kalau Abraham itu adalah orang yang percaya kepada sound doctrine, hidup di dalam sound doctrine, mengapa dia tidak percaya bahwa Allah sanggup memelihara hidupnya di dalam situasi senang atau di dalam situasi yang susah? Nah, saudara, itu satu. Kemudian bagian berikutnya, saudara lihat bahwa tindakan Abraham menutupi informasi yang harus diketahui oleh publik mengakibatkan orang lain mengalami kerugian. Lihat di sini. Tetapi pada waktu malam, saya bacakan ayat ini, dalam Kejadian 20 ayat 3. Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi. Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu. Sebab ia sudah bersuami. Lihat. Karena Abraham menutupi informasi yang harus diketahui oleh publik, maka ada konsekuensi. Konsekuensi pertama apa tadi saya bilang? Sarah, istrinya yang harusnya dilindungi, sekarang menjadi gundik dari raja. Ini Abraham tidak setia kepada pernikahannya. Dalam kasus ini, kedua, karena perbuatan Abraham, Allah menjatuhkan hukuman kepada Raja Gerar. Lihat di sini. Engkau harus mati. Lihat. Jadi perbuatan-perbuatan yang menutupi hal-hal kebenaran yang sesungguhnya seringkali membawa konsekuensi kepada orang lain. Engkau mendapat keuntungan, orang lain mendapat kerugiannya. Engkau mendapatkan banyak manfaat, tapi orang lain akhirnya menjadi susah. Saudara, jangan begitu. Begitu. Lihat, Tuhan bilang dalam penglihatan, Sarah sudah bersuami. Lalu Abimelek bilang, saya belum berhubungan seks dengan dia, Tuhan. Tapi ingat, Sarah sudah dijadikan gundik oleh Abimelek. Cuma belum sempat dia melakukan hubungan seksual. Dia mengaku di sini, saya belum, Tuhan. Tuhan, apakah engkau mau membunuh bangsa yang tak bersalah? Lihat,
bukan cuma Abimelek yang mengalami hukuman, tapi seluruh bangsa Gerar akan ditumpas Tuhan oleh karena Abimelek mengambil Sarah. Saudara ingat, saya mau beritahu kenapa kasus ini menjadi kasus yang sangat besar sekali. Karena Sarah adalah wanita yang akan dipakai Tuhan untuk melahirkan keturunan yang nantinya menjadi cikal bakal garis keturunan Mesias. Anda bisa bayangkan kalau Abimelek ini sudah berhubungan seks dengan Sarah, lalu dia hamil benih daripada Abimelek. Maka semua rencana Tuhan akan berbalik. Begitu. Jadi saudara, saya mau beritahu kepada kita bahwa kita harus hati-hati di dalam hidup ini. Ketika Tuhan memanggil kita dengan rencana kudusnya, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Supaya keseluruhan rencana Tuhan itu digenapi di dalam hidup kita. Abraham ini manusia yang penuh kelemahan. Begitu Allah sendiri yang menjaga supaya Sarah jangan dijamah. Pertama, Firaun sudah mencoba, tidak terjadi. Kemudian Raja Abimelek mencoba, tidak terjadi. Mengapa? Karena Tuhan akan memakai Sarah untuk di kemudian hari, kita tahu umur 90 tahun, dia melahirkan Ishak yang menjadi salah satu patriarkal Alkitab. Yang kita selalu bilang Abraham, Ishak, dan Yakub. Makanya di sini hukumannya keras. Ketika di Firaun juga, Tuhan mau jatuhkan tulah kepada Firaun. Firaun akhirnya sadar dia berdosa. Dia kembalikan. Dia bilang kepada Abraham, mengapa engkau melakukan hal ini kepada saya? Lalu di Gerar juga ini, kita lihat bagaimana Tuhan akan membinasakan bangsa ini. Begitu. Lalu Abimelek bilang, Tuhan, orang itu sendiri yang bilang. Jadi bukan kesalahan saya. Dia saudaraku. Dia bilang, perempuan itu mengatakan, iya saudaraku. Jadi dua-dua saling mendukung cerita. Abraham bilang, dia adikku. Sarah bilang, dia kakakku. Apakah mereka berdusta? Tidak, mereka tidak berdusta. Tapi apa yang terjadi dalam kesalahan mereka? Mereka menutupi fakta atau kebenaran yang sesungguhnya. Nah, apabila publik entitled to know the truth, dan kalau engkau berusaha conceal the truth itu, maka engkau melakukan dosa. Saya bilang tadi apa? Sin of omission. Jadi engkau sudah tahu yang baik harus engkau lakukan, tapi engkau tidak melakukan hal yang baik itu. Mengapa? Karena engkau terancam, engkau merasa terintimidasi, engkau merasa engkau tidak kuat menanggung resiko, maka engkau memilih untuk menutupi kebenaran sebagian, tapi engkau hanya membuka hal-hal yang dianggap menguntungkan bagi hidupmu. Mungkin tidak berdosa, tidak berdusta. Jadi begini, jadi Abimelek bilang, hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Maka Tuhan bilang, aku tahu juga. Tuhan bilang, engkau melakukan itu dengan hati yang tulus, maka aku mencegah engkau berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Saudara, kalau orang lain berbuat hal yang buruk kepada kita, begitu ya. Jadi bukan berarti respon yang kita buat salah kepada dia, maka kita dibenarkan oleh Allah. Tidak.
Dalam hal ini lihat, Tuhan menegur. Yang salah sebenarnya Abraham. Tapi Tuhan mengatakan bahwa Abimelek, engkau bersalah. Meskipun Abraham salah dalam kasus ini, tapi engkau tidak mengecek dengan sebenar-benarnya. Makanya aku mencegah, begitu. Lalu Tuhan bilang ayat 7, lihat. Jadi sekarang, kembalikanlah istri orang itu, lihat. Kembalikan. Ini Abraham bukan main, kan? Karena dia mau selamat, dia tidak mau menanggung resiko, dia mau mendapat keuntungan, dia membiarkan istrinya diambil orang lain. Mana ada suami yang model begitu? Nah, ini membuktikan bahwa orang-orang yang dipanggil Tuhan juga punya kelemahan dan Alkitab tidak menutup-nutupi. Makanya saya menunjukkan fakta ini, fakta yang sebenarnya. Kita tahu Abraham itu adalah orang yang hebat, tapi dia juga punya kelemahan di dalam kehidupannya. Betul? Lihat, kelemahan. Ini saya selesaikan dulu baru saya tunjukkan nanti. Lihat, sebab dia seorang nabi, dia akan berdoa untuk engkau, maka engkau akan tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan, dia ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Lalu esok harinya dia beritahu peristiwa itu, semua orang jadi takut. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan terhadap kami? Kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Lihat, akibat perbuatan Abraham, orang lain menanggung akibatnya. Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Apa maksudmu mengatakan melakukan itu kepadaku? Abraham bilang, nah ini, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lihat, ketakutan Abrahamlah yang membuat dia menutupi kebenaran. Ini kan sama seperti kita. Karena kebenaran itu mengandung resiko, maka kita takut. Kita memilih bermain di jalur yang aman. Kita tidak mau menanggung resiko mempercayai sound doktrin. Karena melakukan sound doktrin, mempercayai sound doktrin, membuat kita akan dibenci orang. Mengapa? Karena kita menyampaikan kebenaran. Ya kalau menyampaikan firman Tuhan yang kompromi, ya orang senang. Lihat, banyak orang senang kan dengan firman Tuhan yang kompromi. Bicara tentang mimpi lah, bicara tentang bahasa roh lah. Karena orang-orang ngomong begitu ya. Kalau ada orang bahasa roh, dia ngomong bahasa roh. Kalau ada orang penglihatan, dia ngomong penglihatan. Tapi kita diajar Tuhan untuk berdiri teguh atas kebenaran. Sampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Begitu. Nah, saudara, ada hal juga yang kemudian hari menjadi masalah. Lihat. Waktu Abraham di Mesir, dia bertemu tadi dengan Firaun, lalu dia kembali lagi suruh Sarah mengaku bahwa adiknya. Kemudian dikatakan di sini karena Firaun senang kepada Sarah, maka Abraham ini mendapat banyak harta begitu. Ya, kasus yang pertama tadi, kambing, domba, lembu, sapi, keledai, jantan, budak laki-laki dan perempuan. Keledai betina dan unta. Saudara tahu budak yang dia dapat siapa? Salah satunya Hagar. Nah, ini ceritanya. Hagar itu adalah budak pemberian daripada Firaun. Yang kemudian hari budak ini dibawa oleh Abraham dan akhirnya dijadikan gundik oleh Abraham atas usul dari Sarah.
Saya melihat sebenarnya Sarah dan Abraham ini memang masih dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan lama mereka. Karena mereka itu penyembah berhala dulu, jadi mereka belum begitu kuat memegang janji Allah, belum begitu teguh memegang janji Allah. Begitu ya. Jadi Hagar ini kemudian hari disuruh oleh atau Sarah memberikan alternatif. Ya sudahlah, saya tidak punya anak, kamu ambil saja budak kita yang dari Mesir itu, dan biarlah budak itu yang melahirkan anak bagi kamu. Gitu. Jelas sampai di sini saudara? Jadi saudara daripada Abraham atau adik Abraham itu, Ismail, itu adalah keturunan Yahudi Mesir. Begitu ya. Jadi Yahudi Mesir. Ismail itu adalah mamanya itu Hagar dari Mesir. Dan papanya adalah Abraham. Begitu. Tapi memang Abraham tidak pernah menikahi Hagar secara sah. Di dalam Alkitab dicatat bahwa istri Abraham itu hanya satu, yaitu Sarah. Tapi Abraham mempunyai gundik, atau kalau istilah raja itu selir. Itu selain Sarah ada Hagar sebagai gundiknya, Sarah adalah istri sahnya, lalu Ketura gitu adalah gundik Abraham yang lainnya. Gitu. Baik, ada yang ingin menyampaikan sesuatu di sini? Saya akan lihat di sini. Mana dia? Ada teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah bersama-sama bergabung dalam program Sound Doctrine malam hari ini. Pertanyaan dari Pak Prem, apakah Kejadian 12 ayat 19 sama dengan Kejadian 20 ayat 4? Mengapa di Kejadian 12 ayat 19 dituliskan sehingga aku mengambil menjadi istriku tapi belum berhubungan seks? Ya belum. Dia mengakunya belum, Pak. Belum. Di dalam ayat yang kita baca tadi bahwa dia sudah mengambil Sarah sebagai istrinya, yaitu Raja Abimelek, tetapi pada waktu itu Tuhan datang dalam mimpi menegur. Gitu. Tapi sudah diambil, belum sempat terjadi hubungan seksual. Dia mengakunya seperti itu. Karena saya percaya ini Pak Prem bilang, saya baca selanjutnya, kalau melihat misi Allah, tidak mungkin Sarah yang cikal bakal keturunan Mesias akan dicemarkan. Begitu ya maksudnya Pak Prem. Memang tidak mungkin Allah menjaga di seluruh jalan orang benar itu. Begitu. Jadi kita sebagai orang benar itu kita harus berpegang teguh kepada sound doctrine. Kata-kata dari Pak Prem itu bagus, tidak mungkin, betul. Orang benar harus hidup dari firman Tuhan. Jadi orang benar harus percaya sungguh kepada pengajaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan, begitu. Dan memang akan mengandung resiko-resiko tertentu. Begitu. Baik, terima kasih untuk yang sudah hadir di sini. Ada Ibu Christine bilang bahwa orang bijak menyembunyikan pengetahuan, setengah pengetahuan, Bu, tidak semua dibukakan begitu. Jadi ada pengetahuan-pengetahuan penting yang harus kita sampaikan. Ada Pak Engels Mambu di Tondano. Selamat tahun baru Pak Engels. Semoga tahun 2021 membawa kita lebih mencintai Tuhan. Mari cari pengajaran yang benar, begitu ya. Share pengajaran yang benar, begitu ya. Dan betul-betul memeriksa. Jangan hanya melihat ajaran-ajaran yang yang kita senangi,
Padahal banyak ajaran-ajaran itu yang sesat begitu. Contoh mengenai akhir zaman. Hati-hati. Belajar akhir zaman itu harus belajar sungguh-sungguh gitu. Jangan share-share aja sesuatu yang kita tidak mengerti. Kadang-kadang banyak pengajaran dari barat itu hanya tulis-tulis. Kadang-kadang Anda tidak mengerti, Anda share itu. Saya lihat banyak yang sesat gitu. Jadi jangan share ajaran-ajaran yang sesat. Ada Pak Ahmaludin, terima kasih Pak Ahmaludin. Tadi juga saya lihat sudah mau bergabung di Zoom. Saya tidak membuka apa itu Zoom untuk umum ya pada saat pengajaran-pengajaran seperti ini. Kecuali ada kelas, kita buka pengajaran kelas secara khusus. Tapi malam hari ini memang kita tidak buka, kita hanya pengajaran secara publik. Terima kasih untuk Batam yang sudah hadir, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Lalu ada Ibu Meiti Tuaidan Yohanes, terima kasih. Ada Pak Leoni JP, ada Ibu Joyce Tuaidan, terima kasih. Selamat tahun baru. Semoga tahun 2021 senantiasa kita melihat jalan-jalan Tuhan yang lebih baik. Ada Ibu Jessie Ang, ada Pastor Efraim Sumbaluwu di mana ini, Poso atau di Makassar, saya lupa, maafkan saya kalau saya salah. Selamat tahun baru Pastor Efraim. Semoga Tuhan menolong di tahun ini semakin bersemangat menyampaikan firman Tuhan yang tentu saja sound doctrine ya. Kemudian Ibu Renata, Pastor Renata Tangkilisan dari Amstelveen di the Netherlands ya, di Belanda. Selamat siang untuk Ibu Renata di Belanda. Terima kasih sudah bergabung. Ada Pak Sahat Arwan, ini juga dari Papua, tepatnya posisinya saya tidak tahu di mana Bung Sahat ini ya. Selamat tahun baru Bung Sahat, semoga sehat terus ya di tahun yang baru ini. Jangan sakit-sakit supaya bisa melayani Tuhan lebih kuat lagi. Tuhan akan terus menolong bersama dengan anak tercinta. Terima kasih Bung Sahat yang setia menyaksikan program-program kami. Lalu ada Pastor Efraim di Sorowako. Sorowako itu di mana ya? Sulawesi Tengah kalau nggak salah ya, Pastor Efraim ya. Terima kasih ya. Selamat tahun baru Pastor. Ya, sama-sama. Sorowako itu saya ingat penghasil biji timah begitu ya. Terima kasih Pastor Efraim. Ada Pak Ulpa di Jayapura. Pertanyaannya, bagaimana dengan Abimelek setelah didoakan Abraham? Apakah Abimelek menjadi monoteisme? Oh, enggak. Abraham berdoa kepada dia supaya dia disembuhkan dari atau dihindarkan dari malapetaka. Jadi konteksnya sampai di situ, Pak Ulpa ya. Tidak sampai kepada Abraham memberitakan tentang Elohim. Jadi di zaman dulu itu memang Tuhan menampakkan diri kepada orang-orang khusus itu. Cuma mereka itu menyembah kepada politeisme masalahnya. Jadi percaya bahwa Allah itu ada, percaya juga dewa-dewa itu Allah. Seperti Firaun, kan Firaun berkali-kali Tuhan bicara kepada dia. Tapi tidak pernah mengubah bahwa Firaun itu percaya kepada Allah yang satu-satunya. Tidak. Tetap mereka menyembah kepada dewa-dewa. Itu maksudnya Pak Ulpa begitu ya. Nanti saya akan jelaskan pada kesempatan berikut hubungan antara perkataan Yesus, jadikan engkau akan kujadikan penjala manusia ya. Nanti saya akan hubungkan itu dari perjanjian lama, bahwa di perjanjian lama ada perkataan menjadi penjala manusia sebenarnya. Persis sama perkataan itu. Mungkin Anda belum tahu. Perkataan itu ada dalam perjanjian lama. Yesus kan pernah bilang kepada Petrus kan, pada waktu itu dia panggil, Petrus, marilah ikut aku. Kamu akan kujadikan
penjala manusia. Fisherman of men. Begitu ya. Jadi kamu bukan lagi menjala ikan, tapi menjala manusia. Nah, nanti saya akan tunjukkan dalam pelajaran-pelajaran lain, ya, mungkin kita akan lihat besok atau hari-hari nanti. Lihat, Anda lihat saja di Facebook saya umumkan hubungan. Ini pertanyaan dari Pak Bagus, pertanyaan dari Pak Ulpa ini akan saya bahas secara detail. Begitu. Apa kontribusi Abraham? Nah, kenapa Yesus bicara kamu akan kujadikan penjala manusia? Ternyata di Perjanjian Lama ada perkataan itu, penjala manusia. Nah, ini ada hubungannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Nanti saya akan jelaskan rahasia itu. Begitu. Tentu saja dalam hubungan dengan bahasa Ibrani. Ada kata-kata itu, penjala manusia. Jadi Yesus itu tidak sembarangan mengucapkan firman itu. Firman itu sebenarnya sudah ada begitu. Dan dia mengajarkan apa yang Alkitab ajarkan. Jadi saudara, malam hari ini engkau sudah melihat betapa pentingnya kita membuka kebenaran. Jangan takut menyampaikan kebenaran. Buka kebenaran yang publik entitled to know. Jadi publik itu harus tahu, kita buka. Begitu. Kecuali informasi-informasi yang sensitif, yang tidak boleh diketahui oleh publik, terlalu pribadi. Begitu. Gitu. Saya mengajarkan apa itu pengetahuan publik itu. Mengapa? Karena supaya orang lain bisa berdiri teguh di dalam kebenaran. Sound doktrin diajarkan supaya kita semakin teguh berpegang kepada kebenaran. Apakah ada risikonya, Pak Wanda? Ya, ada risikonya. Abraham sudah melihat risikonya. Kenapa cuma mau katakan bahwa Sarah itu istri Abraham? Takut. Karena Abraham lebih cinta dirinya sendiri. Dia takut dibunuh. Kedua, karena dia ingin dihormati di situ. Tapi dia tidak melihat risiko lain. Istrinya menjadi berbahaya posisinya. Seharusnya suami itu melindungi istrinya. Bukan membiarkan istrinya diambil orang lain menjadi selir. Sehingga Tuhan harus intervensi. Mengapa? Karena Abraham dan Sarah adalah dua figur yang sudah Tuhan pilih untuk kelak mereka melahirkan Mesias. Anda ingat juga, saya juga akan memberikan satu alasan yang terakhir ini. Mengapa Sarah itu menjadi mandul? Mengapa? Karena Sarah dan Abraham adalah dua orang yang melakukan hidup nomaden. Berjalan jauh, mereka pindah dari Ur Kasdim untuk Tuhan bilang masuk ke Kanaan. Lalu di dalam perjalanan mereka dari Ur Kasdim, Mesopotamia. Mesopotamia itu adanya di bawah. Itu lalu kanan itu mereka mengambil jalan dari selatan itu ke arah utara. Berhenti dulu di Haran. Itu 600 mile itu, kurang lebih 1.200 kilometer. Lalu habis itu mereka harus turun ke bawah karena memang jalurnya seperti itu. Turun ke bawah masuk ke Kanaan. Perjalanan yang berat, perjalanan yang berbahaya. Tadi sudah dibuktikan betapa berbahayanya mereka. Mereka bertemu dengan situasi-situasi politik yang menyebabkan mereka harus mengkompromikan iman mereka. Saya tidak bilang ini betul, saya sudah sampaikan fakta yang sebenarnya. Abraham dan Sarah tidak berdusta. Mereka mengatakan kebenaran, tetapi mereka menutupi sebagian kebenaran. Kenapa? Karena mereka tidak mempercayai perlindungan Tuhan. Bagaimana dengan kita yang mendengarkan sound doktrin? Apa yang sudah engkau alami ketika engkau menyampaikan sound doktrin? Apakah orang senang kepadamu? Apakah orang memujimu? Atau apakah engkau menjadi tersendiri, dijauhi orang karena pengajaran-pengajaranmu dianggap pengajaran-pengajaran yang tidak berkompromi? Saya persilakan Anda merenungkan ini. Tapi saya meyakini dalam hidup saya, sound doktrin adalah pengajaran firman Tuhan yang benar, yang alkitabiah, yang tidak berkompromi, ajaran yang sehat. Berapapun harganya, kami akan terus deliver itu. Dari Sydney kami akan sampaikan itu, dimanapun kami akan bicarakan itu, sampai telinga Anda bosan mendengarkan sound doktrin. Ajaran yang sehat, ajaran yang benar, ajaran yang tidak berkompromi, ajaran
Alkitabiah yang diajarkan oleh Yesus, dipraktekkan oleh Yesus, diteruskan kepada murid-murid, diteruskan kepada orang yang dipercaya, dan diteruskan oleh murid-muridnya, ajaran rasul-rasul yang kita teruskan kepada orang lain sampai hari ini tidak pernah terputus. Begitu saudara ya, jadi kita akan lihat terus dalam kehidupan kita selanjutnya. Terima kasih untuk semuanya. Oh ya, ini ada komentar. Terima kasih untuk Pastor Efraim di ujung Sulawesi Selatan. Ya betul ya Pak Nikel. Jadi di bawah sekali katanya, Sorowako. Terima kasih, sampaikan salam kepada keluarga dan jemaat di Sorowako. Tuhan akan terus menolong di tahun 2021. Saya ingin melihat banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup pastor dan keluarga, juga jemaat. Terima kasih. Mohon linknya kalau buat kelas malam. Iya, kita ada banyak kelas-kelas yang kita buka, baik malam maupun siang. Begitu kita akan beritahu hari-harinya. Nanti kita akan sampaikan. Terima kasih untuk semuanya ya yang sudah disampaikan oleh Pastor Efraim. Lalu ada Pak Ruben Nitbani, ini dari Kupang. Terima kasih. Selamat tahun baru Pak Ruben Nitbani. Semoga tahun ini membawa banyak perubahan baru. Ada Ibu Vince Maringka. Terima kasih Ibu Vince Maringka. Mudah-mudahan bisa join dengan Sound Doctrine ya. Bisa belajar, bisa menjadi murid, dan bisa melayani Tuhan dengan lebih luar biasa lagi. Selamat tahun baru untuk Ibu Vince Maringka dan juga cucu yang ada di Bali. Sampaikan salam kepada anak yang ada di Bali dan menantu. Ada Pak Matius Payung. Terima kasih sudah bergabung bersama. Terima kasih Ibu Oika Abraham. Amin. Maranatha Blessing. Ada Pak Prem. Informasi yang disampaikan di sini. Sudah lama saya mencari pengajaran yang benar dan saya sudah putuskan meninggalkan zona nyaman yang membuat saya tidak dewasa. Betul sekali Pak Prem. Ya, saya juga memutuskan seperti itu dan kami memutuskan bahwa kami akan mengajar tanpa kompromi begitu. Jadi ya terserahlah mau diundang orang, tidak diundang orang, ya sudah tekad kami seperti itu dan membuat hal yang baru untuk mengajar Sound Doctrine. Dan Pak Prem katakan, saya sudah putuskan meninggalkan zona nyaman, membuat saya tidak nyaman. Dan semenjak September 2020 saya sudah keluar dari sana. Sekarang saya independen dan ada dalam jemaat Sound Doctrine. Puji Tuhan. Saya ingin mendengar kabar baik dari Pak Prem. Semoga kita bisa membuka Bible Independent Church Bali, gitu ya Pak Prem ya. Kita berkomunikasi secara intensif supaya kita bisa mewujudkan rencana ini, menyusul teman-teman lain yang sudah melakukan atau sudah menyatakan bahwa mereka mau memberitakan pengajaran yang benar. Saya bersyukur, semoga hal ini bisa Tuhan tolong dan buka jalan. Ada Pak Sofan, terima kasih. Lalu Pak Efraim, Pastor Efraim Sumbaluwu, menyampaikan pesan yang saya dapat malam ini, yaitu agar tidak hidup dalam egoisme, jangan mengorbankan pasangan demi mendapat pujian, setiap perbuatan pasti ada dampak, tidak boleh kompromi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pastor Efraim yang sudah menyampaikan beberapa kesimpulan. Ibu Christine katakan amin, terima kasih. Ada Pak Martin Duma, terima kasih. Kemudian ada Ibu Jane Rini Leke, ada Pak John Frankie, Sorowako siap buka. Baik, terima kasih untuk hal ini Pastor Efraim. Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Ibu Yola Veronica Emor, selamat malam, selamat tahun baru dari Sydney. Dan doa kami selalu menyertai. Lalu ada teman-teman yang lain juga yang saya tidak bisa sebutkan nama mereka atau nama Anda satu persatu. Terima kasih banyak untuk malam hari ini, ya. Nantikan terus program-program kami seperti janji saya, nanti saya akan bahas penjala manusia versi Yesus yang sebenarnya ada di dalam pengajaran para patriarkal, orang-orang perjanjian lama. Nantikan terus. Nantikan program-program yang lain. Eleos Theological School membuka
juga pelajaran bahasa Ibrani, ya, membuka juga pelajaran bahasa Yunani, dan juga membuka kelas hermeneutik, ya, untuk Anda yang rindu untuk belajar. Semua pengajaran kami disampaikan secara gratis, tidak dipungut biaya. Kita juga ada kelas sound doctrine yang disampaikan oleh beberapa teman, Ibu Erna Dumais, lalu Ibu Renata Tangkilisan dari Belanda, dan Ibu Marcella dari Manado. Kemudian ada kelas persepuluhan yang disampaikan oleh Pastor Eric Ekel dari Minnesota dan Pastor Michael dari Minnesota. Nah, kita akan sampaikan semua itu, semua untuk menolong pertumbuhan rohani Anda. Kami rindu semua orang berdiri di dalam sound doctrine, menjadi jemaat yang sehat. Dan semua pelajaran-pelajaran yang akan saya berikan adalah pelajaran-pelajaran yang bersifat praktis, supaya Anda bisa tahu bagaimana membaca Alkitab dengan baik, menafsir Alkitab dengan baik, sehingga menemukan sound doctrine, pengajaran yang Alkitabiah. Sekali lagi dari Sydney, kami ucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah menulis malam hari ini, menyaksikan program ini. Dan di layar saya ini Anda bisa menyaksikan ini adalah gambar real, begitu ya, yang kami rekam. Ini direkam oleh Ibu Erna Dumais. Anda lihat di sini, ini persis berhadapan dengan Sydney Harbour Bridge. Dan lihat di sini ada ferry yang memang sedang lalu lalang di dekat situ, ya, sebelah kanan, sebelah mana? Kanan. Oh sini. Oh sini, sebelah sini. Sebelah sini ada wharf-nya, itu ada apa namanya, tempat pemberhentian ferry. Jadi Anda bisa, ini ferry yang sedang jalan ini putih sedang menuju ke city. Lalu gedung yang Anda lihat ini adalah The Crown Plaza. Ini dimiliki oleh orang yang terkaya di Sydney, betul ya? Kalau nggak salah ya, James Packer ini, dia dulu pacaran dengan Maria Carey, begitu. Dia dulu lama tinggal di Amerika. Sekarang sudah pulang gitu ya. Jadi ini mengarah ke Sydney. Kalau Anda lihat yang ferry yang putih mengarah ke Sydney, lalu ini sedang mengarah kepada suburb yang di dekat Sydney. Lihat ini. Jadi ini gambar yang asli ya. Kami akan terus membuat video-video tentang alam Sydney supaya Anda juga bisa menikmati. Di belakang sana ada Harbour Bridge, jembatan itu yang kalau Anda lihat video saya kembang api itu di launching dari sana. Ini wharf-nya. Itu pelabuhan, itu ada ferry yang sedang siap-siap mau mau jalan lagi begitu ya. Sedang menunggu penumpang gitu ya. Terima kasih sekali lagi dari kami di Sydney Bible Independent Church, Eleos Theological School, dan juga keluarga kami, Wanda Dumais, Erna Dumais, saya Tessa, dan Prinsi Dumais. Kami ucapkan sekali lagi selamat tahun baru. Kita masih ada di dalam suasana tahun baru, dan masuki tahun baru ini dengan kekuatan semangat Tuhan. Jangan kompromi lagi, maju terus, bergerak untuk melakukan firman Tuhan dengan kuat. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus akan datang. Tuhan Yesus pasti datang. Blessings.